Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk anak-anak semuanya. Berjumpa lagi bersama Boruto. Pada kesempatan kali ini, Boruto akan kembali mengajak teman-teman semua untuk kembali belajar di kelas 5, tema 6, subtema 1, dan di pembelajaran 3. Sudah siap belum teman-teman semuanya? Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita awali dulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Tuhan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, kita akan belajar tentang manusia dengan lingkungan. Kita juga akan mempelajari tentang konvensi hak anak. Sudah siap? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar kalian menjadi lebih paham. Yuk, membaca. Manusia dengan lingkungan alam. Simak dengan baik ya teman-teman. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan, antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Hubungan antar manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Yuk sekarang kita coba untuk mengerjakan soalnya. Bacalah kembali bacaan, kemudian jawabnya. Apa judul bacaan di atas? Ya, tentu jawabannya adalah manusia dengan lingkungan alam. Nah, sekarang kita kembali akan mempelajari kata-kata kunci yang tentunya ada di setiap paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama. Kata kunci pada paragraf pertama adalah makhluk hidup dan lingkungan alam. Kata kunci pada paragraf kedua adalah benda mati dan makhluk hidup. Kata kunci untuk paragraf ketiga adalah makhluk hidup, benda mati, dan tanah.
Kata kunci pada paragraf keempat adalah penyesuaian diri dan peristiwa alam. Kata kunci di paragraf yang terakhir atau paragraf 5 adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemarau. Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan membuat sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang telah kita tentukan di setiap paragraf. Kemudian, nanti mintalah salah satu anggota keluargamu untuk membantu menjawabnya. Nah, kali ini Boruto akan mencoba memberikan satu contoh di paragraf pertama. Nanti teman-teman jangan lupa kerjakan juga di paragraf kedua sampai dengan paragraf kelima. Contohnya, kata kunci di paragraf pertama kita buatkan pertanyaannya. Apa fungsi lingkungan alam untuk makhluk hidup? Yang berikutnya, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Yang pertama, bagaimana cara kita memperlakukan alam dengan baik? Pertanyaan kedua, bisakah makhluk hidup bertahan tanpa lingkungan alam yang baik? Nah, itu contoh dari Boruto ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain sesuai dengan keinginan dari teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari bacaan yang sudah kita pelajari. Ini fungsinya untuk menggali informasi yang terdapat dalam teks yang tadi sudah kita baca. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Apa ayo teman-teman jawabannya? Ya, betul sekali. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Yang kedua, apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Ayo, masih ingat tidak? Bagus sekali, interaksi antara benda mati dengan benda hidup. Ketiga, jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Ayo, siapa yang bisa? Ya, contohnya adalah tumbuhan, yang dalam hal ini adalah benda hidup. Tumbuhan itu hidup di tanah. Nah, tanahnya ini contoh dari benda mati. Tumbuhan sangat membutuhkan tanah untuk dapat tumbuh dan hidup. Nah, berarti benda hidup berinteraksi dengan benda mati. Lanjut, nomor 4. Jelaskan interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Ayo, siapa yang bisa? Ya, bagus sekali. Contohnya, interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi manusia memanfaatkan alam. Di sini ada 2 kata kunci ya teman-teman, menyesuaikan diri dan memanfaatkan. Jangan lupa ya teman-teman. Lanjut, nomor 5. Berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Ini jawabannya dapat bermacam-macam ya. Kali ini Boruto akan mencoba mencontohkannya untuk teman-teman semuanya. Yang pertama, petani menyesuaikan waktu tanam. Yang kedua, nelayan berlayar mencari ikan menyesuaikan keadaan cuaca. Contohnya, tidaklah mungkin kalau nelayan memaksakan diri pergi ke laut mencari ikan di tengah cuaca badai misalkan di tengah laut. Itu hanya akan membahayakan nelayan itu sendiri. Maka dari itu, harus menyesuaikan dengan keadaan cuacanya. Lanjut. Kali ini kita akan mempelajari tentang konvensi hak-hak anak. Nah, anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapan atau cita-citanya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak-anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak, Convention on the Right of the Child, pada tanggal 20 November tahun 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak. Ingin tahu lebih lanjut tentang Konvensi Hak-Hak Anak?
Berikut isinya. Ada 4 hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Yang kedua, hak perlindungan. Yang ketiga, hak tumbuh kembang. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah hak berpartisipasi. Diingat-ingat ya teman-teman, 4 golongan dari hak-hak anak tersebut. Kita lanjutkan, kita akan mempelajari tentang hak-hak seorang siswa. Nah, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan, termasuk kalian teman-teman semuanya. Nah, hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, disebut sebagai siswa. Setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak yang sama. Kira-kira apa saja ya hak-hak sebagai seorang siswa? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk: yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, hak memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan yang kedelapan, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, teman-teman, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah selesai. Tetap semangat dalam belajar ya, jaga motivasi belajar kalian, karena ingat, masa depan ada di tangan teman-teman semuanya. Sekian dari Boruto, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.